Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayahnya bagi kita semuanya. Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh hikmah. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, mulai dari awal Ramadan sampai selesai, oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah. Ada pameo di masyarakat. Ada ungkapan di masyarakat. Saya akan bersedekah kalau saya sudah kaya. Saya akan membayar zakat ketika saya sudah kaya. Saya akan beribadah ketika saya sudah siap. Pameo-pameo semacam itu seringkali kita dengar di masyarakat. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah demikian? Mungkin ini sebagai salah satu hal yang perlu kita diskusikan. Kalau kita melihat sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah, beliau sampai mengikat dirinya di tiang masjid, tidak mau melepas dari ikatan itu. Kemudian beliau tidak mau makan, tidak mau minum selama hampir 7 hari, dengan harapan, dengan tujuan beliau diampuni dosanya oleh Allah dan dilepaskan ikatan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang begitu semangatnya, beliau kepingin berharap dosanya yang selama ini karena beliau tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah diampuni oleh Allah sampai beliau mengikatkan dirinya di tiang masjid. Setelah 7 hari Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan kepada Abu Lubabah bahwa dosamu dan tanda kutip pengkhianatanmu tidak bisa ikut berperang, oleh Allah diampuni. Akhirnya Abu Lubabah mau dilepaskan ikatannya. Kemudian mau makan, mau minum seperti biasanya. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah. Kalau kita mengacu dari sini, bahwa pameo atau ungkapan yang ada di masyarakat selama ini, bahwa saya akan beribadah ketika saya sudah siap, bahwa saya akan beribadah kalau saya sudah merasa baik, saya akan berpuasa ketika saya sudah merasa baik, dan lain sebagainya. Itu tidaklah tepat. Kenapa Abu Lubabah? Kalau kita melihat dari kasus Abu Lubabah ini, beliau ketika oleh Allah dihukumi sebagai seorang pengkhianat dalam tanda kutip, karena dia ikut berperang bersama Rasulullah. Akhirnya beliau berusaha dengan berbagai macam cara agar dosanya atas pengkhianatannya dalam tanda kutip ini, beliau diampuni oleh Allah. Dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia berusaha agar dosa-dosa yang ada dirinya diampuni oleh Allah. Inilah salah satu kisah yang bisa menginspirasi kita, bahwa bagaimana agar kita bisa berbuat baik kapanpun, dimanapun. Inilah yang harus kita tunjukkan.
Jadi jangan sampai ada sebuah pameo, saya beribadah nanti ketika saya sudah baik. Saya akan sholat ketika saya sudah akan baik. Saya akan zakat ketika saya sudah kaya dan lain sebagainya. Saya akan berinfak ketika saya sudah bisa ikhlas. Tidaklah demikian. Tetapi mulailah dari hal sekarang. Mulai dari hal yang paling kecil. Mungkin kalau bisa mengutip dari ungkapan dari A'agim, mulailah dari yang paling kecil, mulailah dari yang paling dekat dari diri kita sendiri. Itulah makna dari sebuah kebaikan yang harus bisa kita laksanakan dimanapun, kapanpun. Jadi malah kita jangan sampai kita menunggu waktu. Iya, kalau Allah menunjukkan waktu kita, membuka pintu taubat untuk kita. Tapi kalau kita sudah meninggal, tidak ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu hadirin sekalian, sahabat religi yang dirahmati Allah, mari kita laksanakan kebaikan mulai dari sekarang, mulai dari diri kita, mulai dari yang dekat dengan diri kita. Mungkin yang sekecil ini bisa memberikan inspirasi pada kita semuanya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.